karena mereka menganggap itu adalah pilihan yang tepat. Tapi ternyata mereka semua salah. Halo semua, selamat datang di Fred Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 5 anak yang akan melakukan pendakian di salah satu gunung. Sebelum nonton video ini, klik subscribe dan tombol loncengnya agar dapatkan notifikasi dari kami. Langsung saja kita simak cerita ini. Cerita bermula saat 5 orang anak yang baru lulus SMA ingin merayakan kelulusan mereka dengan melakukan pendakian di Gunung Beka. Sebut saja mereka Indra, Dadang, Ricky, Melinda, dan Dian. Pada tanggal 17 Mei 2015, Indra, Ricky, Dadang, Melinda, dan Dian merencanakan pendakian ke gunung sebut saja Gunung Beka yang berada di kota yang berinisial PW. Mereka merencanakan pendakian tersebut untuk merayakan hari kelulusan mereka. Pada awalnya, Melinda mengajukan untuk berlibur ke pantai, tetapi Ricky mengajukan untuk melakukan pendakian. Bisa dibilang Ricky ini terinspirasi untuk melakukan pendakian ke gunung setelah menonton film yang berjudul 5 cm. Setelah beberapa saat, mereka berbincang untuk merencanakan liburan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendakian. Indra memiliki beberapa teman yang memang seorang pendaki, dan Indra diberi saran oleh teman pendakinya itu untuk mencoba melakukan pendakian ke Gunung Beka di daerah kota PW. Karena gunung itu memang baru dibuka kurang lebih selama 6 bulan, jadi gunung ini baru saja dibuka untuk pendakian. Dan ketinggian gunung ini memang tidak terlalu tinggi, sekitar 900 meteran, jadi cukup aman bahkan untuk pendaki pemula. Treknya juga tidak terlalu sulit, mereka memang berniat hanya untuk refreshing. Dan setelah beberapa saat mereka merencanakan pendakian tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan akan melakukan pendakian di Gunung Beka 4 hari setelah acara kelulusan, tepatnya di hari Sabtu. Waktu dimulai perjalanan pun tiba. Di hari Sabtu, mereka semua sudah menyiapkan semua perlengkapan dan makan yang akan mereka bawa untuk melakukan pendakian. Mereka berniat mendaki dan berkemah selama 2 malam. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi milik Indra pada tanggal 23 Mei 2015 pukul 9 pagi. Mereka berangkat dari kota berinisial plat T ke kota PW. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Yang seharusnya hanya 2 jam dikarenakan macet saat liburan. Di perjalanan, Indra bercerita bahwa gunung yang akan mereka tuju adalah gunung yang baru dibuka selama setengah tahun lebih untuk pendakian. Jadi katanya cukup aman buat mereka yang belum pernah mendaki sama sekali. Treknya juga tidak begitu sulit untuk dilalui dikarenakan memang gunung yang tidak begitu tinggi, hanya sekitaran 980 meter di atas permukaan laut. Indra juga cerita kalau di sana itu belum pernah ada cerita-cerita mistis yang terdengar. Niat mereka dari awal memang hanya untuk refreshing saja, jadi bisa membuat mereka tenang, agar tidak terjadi hal-hal yang aneh, itu menurut mereka. Singkat cerita, mereka berlima pun sampai ke pintu masuk menuju Gunung Beka pada pukul 12 siang. Mereka pun memarkirkan mobil dan mengeluarkan semua tas yang berisi peralatan dan perlengkapan mereka. Sebelum mereka menuju ke tempat pendaftaran, mereka memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu di salah satu warung makan yang ada di sana. Setelah mereka selesai makan siang, mereka langsung berjalan menuju tempat pendaftaran. Di tempat pendaftaran, mereka dijelaskan sedikit tentang trek yang akan mereka lalui menuju puncak Gunung Beka itu. Mereka dijelaskan bahwa hanya ada 3 pos saja
menuju ke puncak. Dan tempat untuk mendirikan tenda sendiri berada di pos terakhir, yaitu pos 3. Di sanalah tempat yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda, karena dari pos 3 ke atas puncak gunung lumayan sangat curam. Jadi saat naik ke atas puncak gunung, mereka harus meninggalkan semua barang bawaan pos 3 ini. Dikarenakan Gunung Beka ini adalah gunung yang memang baru dibuka setengah tahunan, jadi pengunjung di gunung itu pun masih sedikit. Jadi wajar bila gunung itu terlihat sangat sepi. Pada hari itu hanya kelompok mereka saja yang akan melakukan pendakian. Mereka diberitahu bahwa ada kelompok lain yang berisi 7 orang yang akan turun hari ini. Katanya di kelompok itu sama seperti mereka. Di dalamnya ada 2 orang perempuan. Jadi bisa dibilang hari ini benar-benar hanya ada 2 kelompok yang melakukan kegiatan di Gunung Beka ini. Yaitu kelompok mereka dan kelompok yang kabarnya akan turun hari ini. Saat semua persiapan sudah dirasa siap, mereka berangkat dari tempat pendaftaran pukul 12:25 menit. Setelah beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat sejenak di pos itu. Perjalanan lancar tanpa ada hambatan apapun. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Di sepanjang perjalanan, beberapa kali mereka berpapasan dengan para penduduk sekitar yang memang sering mencari kayu bakar dan rumput di sekitar jalur pendakian. Di pos 2, mereka berpapasan dengan kelompok yang sedang turun. Ini adalah kelompok yang tadi diceritakan. Mereka saling bertegur sapa dengan kelompok yang akan turun tersebut. Kelompok yang akan turun ini sepertinya sedang beristirahat sebentar. Kelompok Indra dan kawan-kawan pun berhenti sejenak. Indra berinisiatif bertanya, apakah jalur yang mereka lewati sudah benar untuk menuju pos 3? Kelompok itu menjawab, kalau jalur yang mereka lewati sudah benar. Mereka juga sempat bercerita bahwa pemandangan di atas sangatlah indah. Setelah menyapa dan bertanya ke kelompok yang akan turun tadi, mereka pun pamit untuk langsung melanjutkan perjalanan ke pos 3 guna mempersingkat waktu. Saat mereka sedang berjalan menyusuri jalan setapak menuju pos terakhir ini, tiba-tiba Ricky tersadar sesuatu yang cukup aneh. Ricky baru sadar kalau kelompok tadi berjumlah 8 orang, bukan 7 orang seperti yang dikatakan oleh pegawai di tempat pendaftaran tadi. Ricky sadar bahwa dia melihat ada 3 orang wanita di dalam kelompok itu. Padahal saat di pendaftaran mereka diberitahu kalau di kelompok itu hanya membawa 2 orang perempuan. Jadi yang dilihat oleh Ricky tadi itu bukan 2 perempuan, tetapi 3 perempuan di dalam kelompok itu. Seketika perasaan Ricky mulai merasa tidak enak. Lalu Ricky berbicara mengenai perihal ini kepada Indra, tanpa diketahui oleh yang lain. Jadi Indra dan Ricky berjalan paling depan, dan teman-temannya yang lain mengikuti di belakang. Ricky bertanya kepada Indra, Indra, lo ngerasa aneh gak sama kelompok tadi? Indra menjawab, aneh gimana Ki? Maksudnya? Ricky menjawab, ya aneh, kan tadi kita dikasih tahu kalau kelompok itu harusnya cuma ada 2 cewek doang. Tapi kok tadi di kelompok mereka ada 3 cewek sih? Indra menjawab, oh iya juga ya, tadi ceweknya ada 3 orang. Sambil diam sejenak, lalu berkata lagi, oh mungkin tadi petugas di pendaftarannya yang salah ngomong, atau salah baca data kali. Jadi bukannya ada 2 cewek doang, tapi seharusnya ada 3 cewek. Ya orang jelas-jelas si kelompok tadi ada 3 cewek kok. Ricky berkata lagi, oh iya, benar juga Indra, salah ngomong kali itu orang. Ricky menjawab, iya Ki. Ki, tapi jangan bilang-bilang yang lain soal ini ya. Ntar pada parnoan lagi mereka, dengan nada bercanda. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos terakhir. Pada pukul 2:40 mereka berlima sampai ke pos terakhir.
yaitu pos 3. Di pos 3, mereka semua beristirahat sebentar sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan juga udara yang terasa sangat segar di gunung ini. Setelah istirahat sejenak, Indra, Dadang, dan Ricky langsung mengeluarkan peralatan untuk membangun tenda. Mereka membawa 2 tenda, satu tenda ukuran besar yang cukup untuk menampung 4-5 orang, dan tenda berukuran kecil yang bisa menampung untuk 2 orang saja. Tenda besar diisi oleh Indra, Dadang, dan Ricky, sementara tenda kecil ditempati oleh Melinda dan Dian. Di saat Indra, Dadang, dan Ricky menyiapkan tenda, Melinda dan Dian menyiapkan air dan beberapa cemilan yang akan mereka bawa untuk mendaki lagi ke puncak Gunung Beka. Singkat cerita, akhirnya mereka selesai membuat tenda pada pukul 3 siang. Setelah mereka beristirahat sejenak, kurang lebih 1 jam. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pendakian. Saat mereka melakukan pendakian menuju Gunung Beka, semua berjalan normal tanpa ada halangan apapun. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai puncak. Cukup singkat memang, jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain. Karena memang gunung itu yang tidak terlalu tinggi. Dan akhirnya mereka sampai di puncak gunung pada pukul 5 sore. Di atas puncak gunung, mereka menikmati pemandangan yang sangat indah sambil mereka berfoto-foto menggunakan handphone yang mereka bawa. Dikarenakan mereka sampai ke puncak pada sore hari, mereka pun memutuskan untuk melihat sunset di atas puncak gunung. Singkat cerita, semua berjalan normal. Tidak ada hal ganjil apapun yang terjadi, sampai akhirnya mereka sudah puas melihat pemandangan yang indah. Dan juga mereka bisa mendapatkan bonus untuk melihat sunset. Jam menunjukkan pukul 6:20. Mereka langsung memutuskan untuk turun menuju ke tenda mereka. Dan disinilah keganjilan-keganjilan mulai terjadi. Indra yang saat itu memang sudah mengantuk dikarenakan lelah menyetir, merasakan sesuatu yang aneh. Indra merasakan bahwa sepanjang perjalanan, dia mendengar banyak sekali suara orang. Dia mendengar suara yang sangat ramai, seperti suara keramaian di pasar, dan cukup jelas terdengar oleh telinga Indra. Padahal saat itu hanya kelompok mereka yang melakukan pendakian di gunung itu. Jadi hanya ada mereka berlima di sana. Indra pun sampai bertanya ke semua teman-temannya. Indra bertanya, guys, kalian dengar suara rame gak? Itu suara dari mana ya? Dadang menjawab, suara naon, Ndra? Orang sepi gini kok. Melinda juga menjawab, iya Ndra, suara apa sih? Kita lagi di hutan loh, mana ada suara. Perasaan lu aja kali, lu juga kan tadi ngomongnya lagi ngantuk. Ternyata Dadang, Ricky, Melinda, dan Dian tidak mendengar suara apapun. Indra jadi merasa aneh juga, karena mana mungkin juga ada suara rame di tengah hutan. Saat mereka sedang membahasnya, Indra sadar suara yang dia dengar tadi sudah menghilang begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Indra pun berpikir positif saja. Mungkin suara keramaian yang ia dengar hanya ada di kepalanya saja. Mungkin hanya halusinasinya saja karena tengah mengantuk. Pukul 8:10, mereka akhirnya sampai di tenda mereka. Setelah sampai di tenda, Indra, Ricky, dan Dadang mengambil kayu bakar yang sudah disediakan di pos 3 ini. Lalu mereka bertiga membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Sementara mereka bertiga sedang membuat api unggun, Melinda dan Dian menyiapkan makan malam. Setelah mereka makan malam, mereka bercanda dan bertawa, bernyanyi-nyanyi sampai pukul 10 malam. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam tenda milik laki-laki untuk bercerita-cerita sebelum tidur. Mereka kumpul di tenda laki-laki karena tenda laki-laki paling besar, cukup untuk menampung 4-5 orang.
Setelah mereka semua masuk ke dalam tenda dan berbincang kurang lebih 10 menit, mereka semua merasakan sesuatu hal yang ganjil. Mereka semua sadar, tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi dan hening. Tidak ada suara apapun dari luar tenda yang terdengar. Seperti suara jangkrik, burung hantu, atau apapun yang biasanya bisa didengar di hutan. Bahkan, suara angin juga tidak terdengar sama sekali. Mereka saling menatap satu sama lain. Suasana menjadi tidak enak. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang sangat mengerikan dari luar tenda. Terdengar suara tertawa, cekikikan perempuan. Suasana pun menjadi sangat mencekam, benar-benar menakutkan. Mereka semua terdiam dan tidak ada yang bisa berucap sepatah kata pun. Mereka semua mengeluarkan keringat dingin. Suara itu terus tertawa, dan suara tertawaan itu menjadi semakin keras. Tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba angin yang keras bertiup dan menerpa tenda mereka. Memang tidak sampai menghancurkan tenda mereka. Mereka hanya merasakan tenda yang bergoyang-goyang seperti akan menerbangkan tenda mereka. Suara cekikikan itu menjadi semakin keras dan mendekat seperti ada di depan tenda mereka. Mereka hanya bisa membaca doa dan saling mendekap satu sama lain sambil bergemetar dan ketakutan. Karena saking ketakutannya, Ricky pun berteriak meminta maaf dan berkata, "Kami tidak ingin mengganggu, jadi tolong jangan ganggu kami." Dengan suara yang gemetaran, teman-teman yang lain hanya bisa terus memanjatkan doa dan berharap sosok yang terdengar di depan tenda mereka segera pergi. Dan ternyata semua itu belum selesai. Hal yang paling mengerikan pun dimulai. Suara cekikikan wanita itu terdengar menjadi sangat banyak. Dan banyak sekali suara cekikikan wanita yang benar-benar membuat merinding dan jantung merasa ingin berhenti. Suara itu terdengar seperti mengelilingi tenda mereka. Suara-suara itu terdengar sangat keras, disertai suara angin kencang yang sedari tadi menerpa tenda mereka. Suasana yang menjadi benar-benar tidak karuan, benar-benar mencengkam. Mereka semua gemetar ketakutan dan menjerit. Mereka berteriak ketakutan dan suara-suara tertawa cekikan wanita pun masih belum berhenti. Suara mereka semakin keras terdengar, disertai suara gemuruh angin. Karena suasana yang tidak karuan, tiba-tiba Indra menggeram seperti hewan yang membuat sisi tenda menjadi tambah panik. Tanpa berkata apapun, Indra langsung menyerobot keluar dari tenda. Setelah Indra keluar, tiba-tiba semua jadi hening. Semua suara cekikikan wanita menghilang dan suara gemuruh angin pun juga langsung menghilang. Hutan kembali menjadi hening tanpa ada suara apapun. Dadang, Ricky, Melinda, dan Dian terdiam dan syok dengan apa yang mereka alami. Mereka semua merasa panik, apalagi melihat Indra yang tiba-tiba keluar dari tenda. Tanpa berkata apapun, mereka coba memanggil-manggil Indra yang juga tidak bersuara lagi setelah keluar dari tenda. Dadang dan Ricky pun memberanikan diri untuk mengintip keluar tenda. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Indra memeluk sebuah pohon besar yang berada di depan tenda mereka, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tenda mereka. Dengan tubuh yang masih bergetar dan rasa syok yang masih mereka rasakan, Ricky dan Dadang memanggil-manggil Indra sambil menghampirinya perlahan-lahan. Melinda dan Dian hanya bisa terdiam dan masih bergetar ketakutan sambil melihat Dadang dan Ricky yang menghampiri Indra dari dalam tenda. Terlihat Indra yang memeluk pohon besar tersebut dengan erat. Dadang mencoba memegang pundak Indra dari belakang sambil memanggil namanya. Saat Dadang memegang pundak Indra, tiba-tiba Indra terjatuh dan tergeletak di tanah. Wajahnya terlihat pucat. Matanya terbuka, tapi dengan tatapan yang sangat kosong.
Dadang dan Ricky mencoba berbagai cara untuk menyadarkan Indra, tetapi tidak berhasil. Dadang dan Ricky memindahkan tubuh Indra ke dalam tenda. Mereka menutup tenda kembali, lalu membicarakan apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Melinda dan Dian bilang kalau mereka mau pulang sekarang. Mereka berdua sudah sangat ketakutan, tetapi Dadang dan Ricky, mereka menentangnya. Melinda berbicara. Gue pengen pulang sekarang. Pokoknya gue pengen pulang sekarang. Dian juga berbicara. Gue juga pengen pulang. Gue udah gak tahan lagi di sini. Ucap mereka dua sambil menangis. Ricky menjawab mereka. Gue juga maunya pulang sekarang. Tapi gak bisa. Perjalanan dari sini ke tempat pendaftaran itu sekitar 2 jaman. Dan kita harus ngelewatin hutan yang gelap banget. Gila apa lu? Melinda juga menjawab. Gue gak peduli. Pokoknya kita tetap harus pulang sekarang. Ricky berbicara. Gila lu ya. Lu gak dengar suara kunti ada banyak banget tadi? Gimana kalau kita semua diculik? Atau disasarin pas lagi jalan di hutan? Sama aja bunuh diri namanya. Melinda jawab. Ya terus gimana? Gue udah takut banget. Ricky menjawab. Sama, gue juga udah takut banget. Tapi mending kita coba tenangin diri dulu. Kita tidur dulu di sini semuanya. Nanti besok pagi pas sudah terang, baru kita pulang biar aman. Indra juga sekarang masih pingsan. Gue sama Dadang bisa aja ngangkat Indra sampai ke tempat pendaftaran. Tapi kalau berangkat sekarang juga pasti bahaya banget. Kalau kita maksain pulang sekarang, gue takut kita semua bakal kenapa-napa. Dadang berbicara. Tah, bener cek si Ricky. Urang ge udah gak kuat kalau mau jalan sekarang. Keseraga pisan. Setelah perdebatan panjang itu, akhirnya Melinda dan Dian setuju dengan usulan Ricky. Mereka berempat memutuskan untuk pulang besok pagi karena mereka menganggap itu adalah pilihan yang tepat. Tapi ternyata mereka semua salah.